Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Indonews TV. Kami masih akan terus memperbaharui informasi Anda pasca peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi di ruas tol Purbalenyi KM 92 pada sore hari tadi, di mana kecelakaan ini melibatkan 17 kendaraan. Dan sejauh ini informasi yang kami terima, ada 1 orang yang meninggal dunia, pemirsa. Ini adalah video amatir yang merekam insiden kecelakaan di ruas tol Purbalenyi kilometer 92. Arah Jakarta, pemirsa. Peristiwa terjadi pukul 4 sore tadi. 19 kendaraan sejauh ini yang kami terima. Sementara ini ya, mengenai kepastian rilis resminya juga kami masih menantikan. Ada 19 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut, di mana akibat kecelakaan 1 orang meninggal dunia. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk yang mengalami rem blong. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Purbalenyi dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi, pemirsa. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, kendaraan-kendaraan terguling dan telah terjadi kecelakaan, guys. Dalam kondisi rusak parah. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Ya, insiden kecelakaan maut tol Purbalenyi KM 92 yang hingga saat ini juga kita bertanya-tanya sebenarnya apa menjadi penyebab dari peristiwa ini. Kita akan membahasnya bersama investigator senior Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Ahmad Wildan. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Pak Ahmad Wildan. Apa kabar Pak Wildan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bergabung di dialog Breaking News Indonews TV. Pak Wildan, biasanya setelah peristiwa kecelakaan seperti ini terjadi, KNKT akan bergerak untuk mencari tahu seperti apa lengkapnya kronologis dan penyebabnya. Begitu ya Pak Wildan? Betul, kami hari ini menurunkan tim dan tim investigator sudah mulai berangkat. Nanti kita akan mengumpulkan faktual sehingga bisa diperoleh gambaran bagaimana kecelakaan itu terjadi maupun bagaimana korban mengalami fatal. Kita melihat gambar yang dikirim di media sosial dari korban yang ada di lokasi pasti tadi jam 4 sore ya Pak Wildan. Kendaraan-kendaraan ini menumpuk Pak Wildan. Ada yang terbalik, bahkan sepertinya saling berlawanan arah ini Pak Wildan. Apakah artinya dari sini bisa disimpulkan bahwa kecelakaan ini melibatkan dari 2 arah yang berbeda, atau dari 1 arah dengan sangat kencang akhirnya berbalik ke arah sebaliknya, atau seperti apa? Jadi kalau lihat keadaan jalan yang mengalami kecelakaan ini sepertinya habis hujan. Dan ketika hujan, ini kendaraan-kendaraan ini traksi rodanya di aspal berkurang sehingga gaya pengeremnya juga menurun. Pada saat terjadi sebuah insiden atau aksiden di jalan tol, maka akan mempersulit kendaraan yang sedang melaju untuk mengurangi kecepatan atau berhenti, sehingga terjadi kecelakaan yang beruntun. Dan pada saat terjadi pengereman juga mereka tidak terputar spin atau berbalik arah. Nah, ini kita sudah mencoba menggali informasi apa yang terjadi dengan kendaraan barang yang kehilangan kendali ini dan apa yang terjadi dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Apakah ada faktor aquaplaning di sini atau apa? Bicara soal rem, kami terima informasi dari Kabid Humas Polda Jabar bahwa dugaan sementara ini ya Pak Wildan adalah rem blong dari salah satu kendaraan atau truk, kami dapat informasinya. Artinya rem blong ini menjadi pemicu utama atau sebenarnya situasi padat dan juga intensitas kendaraan yang tinggi dengan cuaca hujan menjadi salah satu penyebab utama? Kami belum memperoleh faktual yang terukur, karena ketika kendaraan kehilangan kendali, ini bisa dipicu karena kendaraan itu kehilangan kemampuan pengereman, atau dia bisa ngerem namun traksinya tidak memadai sehingga dia kehilangan kendali, seperti contoh aquaplaning. Nah, ini kita belum cukup punya faktual yang terukur yang bisa menjelaskan bagaimana kendaraan barang itu sampai kehilangan kendali dan keluar dari lajur. Saya beberapa kali menggunakan mobil melewati tol ini ya Pak Wildan, baik dari Jakarta maupun menuju ke Bandung. Kalau nggak salah ini ya, itu adalah jalur turunan ya Pak Wildan, dan kerap lalu lintasnya padat sekali begitu. Artinya sebenarnya dengan kondisi jalan seperti ini, apalagi kalau hujan, sangat
riskan ataupun sangat rentan berbahaya Pak Wildan ya ketika hujan turun, rem itu benar-benar harus dipastikan dalam yang benar-benar aman ya? Sebenarnya kalau untuk kendaraan barang, pada saat melalui jalan menurun, dia harus menggunakan fitur tidak. Sehingga kecepatannya juga harus rendah, seharusnya. Karena tidak diperkenankan melakukan pengereman panjang dan berulang jalan menurun. Ini akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Namun demikian, kita nggak tahu kendaraan ini tadi pada saat berjalan dia menggunakan gigi berapa. Dan apakah karena pengaruh kegagalan pengereman, ataukah karena pengaruh kehilangan traksi, kita kan belum tahu, belum punya faktual yang pasti. Kalau kita sedang mengendarai mobil di tol dalam kondisi kayak gini, apakah cukup kita menjaga jarak aman Pak untuk menghindari peristiwa seperti ini ketika tahu ada kendaraan truk besar membawa barang banyak itu mengalami remblong? Yang jelas pada saat kondisi hujan, di jalan tol itu kecepatan itu sekitar 60, jadi nggak boleh sampai di atas 70 atau lebih. Itu sangat berisiko tinggi terhadap terpapar oleh aquaplane. Karena kita sangat terbuka kemungkinan terdapat genangan di jalan tol. Karena memang ketidakrataan jalan, roughness di jalan tol itu angkanya itu masih di angka 2 ke atas ya. Beda dengan bandara atau tempat untuk balapan mobil, sirkuit mobil itu kirinya, roughness ketidakrataannya tengah. Jadi memang di sana sangat tidak diperbolehkan adanya genangan air. Tapi kalau di jalan-jalan umum seperti jalan tol ini, kirinya itu pada angka 2, artinya kemungkinan itu ada. Sehingga yang sudah kita sampaikan pada saat hujan, pengemudi jangan melaju dengan kecepatan tinggi. Sekitar 60 cukup lah. Ini penting sekali nih ya Pak Wildan. Iya, sangat penting. Penting sekali di garis bawahi pemirsa yang menyaksikan acara ini, 60 km per jam adalah batas maksimum kendaraan ketika melintas di tol ya Pak Wildan? Iya, kalau kondisi hujan. Kalau kondisi hujan. Kondisi hujan, ya. Tidak tertutup kemungkinan ada genangan air dan ketika kecepatannya tinggi itu air akan membungkus roda. Dan ketika air membungkus roda terjadilah aquaplaning sehingga kendaraan akan kehilangan kendali dia. Dia nggak bisa direm, nggak bisa dikendalikan. Karena memang kalau situasi lalu lintas di tol ini ya Pak Wildan, kita kalau jalurnya lurus terus, kita kadang lengah Pak Wildan. Agak lupa ketika kecepatan tersebut sudah bertambah terus. Nah itu gimana Pak Wildan? Iya. Ya itu tadi, kita tetap harus jaga jarak aman, sehingga waktu reaksi harus bisa memadai. Terutama pada saat hujan sekali lagi. Karena pada saat hujan, pengereman kita jarak pengereman akan lebih panjang daripada kondisi yang biasa. Kenapa? Karena sebagian roda itu akan dibungkus air. Sehingga pada saat hujan, kita harus memperhitungkan apakah saya mampu mengerem dengan jarak aman yang cukup. Dan kecepatannya juga harus dikendalikan. Kata kuncinya di kecepatan pengendali. Ada satu yang membuat kita semua merinding ya melihat tayangan kiriman video ini Pak Wildan, kendaraan yang menumpuk ketika peristiwa kecelakaan terjadi. Nah kalau dari gambar yang seperti ini, selain mobil juga sangat parah ringseknya, apakah ini juga faktor kecepatan tadi yang sangat tinggi dari belakang yang tidak bisa melakukan pengereman maksimal, atau ini karena memang jarak yang mungkin tidak dalam posisi jarak yang aman Pak Wildan? Ya tadi, pada saat terjadi hujan, kondisi jalan itu menjadi licin, terdapat genangan air atau ada air dan sebagainya. Itu skid resisten atau kesehatan melintang jalan itu pasti menurun. Sehingga ketika pengemudi melakukan pengereman, jarak pengereman yang dibutuhkan pasti lebih panjang. Inilah ketika ada satu insiden atau aksiden terjadi di depan, sangat tidak memungkinkan bagi seorang pengemudi untuk melakukan pengereman dalam kondisi yang normal. Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada pengguna jalan, pada saat hujan, itu kita harus membatasi kecepatan jangan lebih dari 20. Di angka 60 itu lebih aman. Sehingga apapun keadaannya kita masih bisa mengendalikan kendaraan. Baik Pak Wildan, terima kasih banyak atas informasi, masukan dan tentunya salah satu teguran untuk kita semua agar tidak terlalu cepat memacu kendaraan mobil di tol apalagi dalam kondisi hujan begitu ya. Pak Wildan, terima kasih banyak Pak Wildan. Kami tunggu juga informasi selengkapnya dari KNKT mengenai peristiwa ini. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kita langsung melihat bagaimana perkembangan terkini kecelakaan tol Purbalenyi KM 92 berikut ini. Berjumlah 17 kendaraan.
17 kendaraan termasuk truk ya yang saat ini belum dievakuasi. Kemudian untuk kronologi kecelakaan dan juga penyebab kecelakaan, apakah sudah ada informasi terbaru yang disampaikan oleh petugas yang berada di sana, Irwan? Tadi informasinya ini kecelakaan ini diduga dari penyebabnya dari truk kontainer yang terguling ini. Dia mengalami ini sistem pengereman ada diduga lalai sistem pengereman. Dia cuma memakai rem tinggi, rem 4 di kendaraan menurun ini sehingga tidak terkendali dan terguling di lokasi kejadian. Baik. Untuk saat ini bagaimana kondisi lalu lintas di Tol Purbalenyi yang tadi kabarnya sempat terjadi kemacetan sangat panjang di sana? Apakah kemacetan sudah terurai? Kemacetan sudah mulai terurai, ini mulai bisa dilintasi, namun sekarang dihentikan dulu karena ini masih terhalang oleh muatan truk. Tadi sempat bisa dilintasi arus TKP ini, tapi sekarang dihentikan dulu sementara. Jadi kendaraan masih menunggu. Mungkin nanti tidak lama lagi akan dibuka karena sudah mendekati ini titik truk yang terguling. Baik, apakah hujan masih turun di sana, Irwan? Sekarang hujan udah reda sekarang. Jadi tidak ini lagi. So ini truk kontainer masih terbalik, ini masih terguling, belum bisa dievakuasi dan muatannya nih dus-dus masih berserakan di tengah jalan begitu. Sementara untuk jalur sudah mulai dibuka di pinggir kiri ini jadi kendaraan sudah bisa melintas, cuma satu jalur yang digunakan. Masih terjadi antrean. Demikian. Baik, ada berapa alat berat yang dikerahkan untuk mengevakuasi truk kontainer yang masih berada di lokasi kecelakaan? Untuk kendaraan alat berat, untuk kontainer ini belum datang. Untuk kren ini, tadi kendaraan berat hanya untuk mengevakuasi mobil minibus saja yang terlibat kendaraan yang di belakang kontainer ini, termasuk yang tertimpa oleh kontainer. Sementara untuk evakuasi kontainer belum datang. Jadi hingga kini masih terbalik di lokasi kejadian. Baik, jadi masih petugas di sana masih menunggu kedatangan alat berat ya untuk mengangkut atau mengevakuasi truk kontainer yang masih melintang di tengah jalan ya, Irwan. Jadi ini jalan hanya satu jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan di sana, Irwan. Betul. Jadi hanya satu jalur di sebelah kiri jalan gitu dibuka untuk biar tidak terjadi kemacetan. Tidak macet panjang lagi, jadi untuk mengurai arus ini jadi jalur dibuka sebagian. Baik, untuk sopir dari truk kontainer apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Untuk sopir kontainer ini dia mengalami luka ringan dan sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Baik, untuk sopir truk kontainer masih dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Rojak ya untuk nantinya akan diperiksa oleh polisi di sana. Kemudian bisa Anda gambarkan ini truk kontainer yang tadi mengalami remblong dan menabrak belasan kendaraan. Muatan apa yang dibawa oleh truk tersebut? Ini kardus bekas ini, 5 kardus. Ini tumpukan kardus bekas ini di atas kontainer ini. Sehingga begitu terbalik kontainernya itu kardus-kardusnya juga tumpah ke jalan sehingga menutupi jalur. Demikian. Baik, jadi muatan kardus yang dibawa oleh truk kontainer saat ini masih berserakan ya di jalan di Tol Purbalenyi ini, Irwan? Betul, masih berserakan. Sebagian untuk yang menutup jalan sudah dibantu oleh masyarakat juga, sudah dipinggirkan, dibuang ke bahu tol. Jadi sekarang sudah bisa dilintasi karena sudah dibuang yang di satu jalur itu. Baik, terima kasih Irwan Syah Putra atas laporannya langsung dari Tol Purbalenyi, kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini di sana.